manusia yang apakah berjalan Untuk pertanyaan manusia yang apakah berjalan nggak sih di IT, apa kebijakan publik yang di IT itu udah sesuai dengan masalah-masalah yang ada di IT. Kami akan bertanya 10 soal dan itu pilihan ganda. Ibu ada bisa jawab lewat pilihan gandanya. Nanti di akhir di pertanyaan ke-10 ada esai. Kayak pendapat Ibu menilai kebijakan publik yang ada di IT itu kayak gimana? untuk pertanyaan pertama tuh ada usia kakak. 21. Pekerjaan sebagai dosen Nah, untuk pertanyaan pertamanya itu ada apakah kakak tahu apa itu hak asasi manusia? Nah, ini pertanyaannya ada pertanyaan ganda Kak, dan ada jawabannya. Nah, jawaban yang pertama, ya sangat tahu, ya tahu sedikit. Untuk jawaban selanjutnya, pernah dengar tapi tidak terlalu tahu, atau yang terakhir tidak tahu sama sekali. yang kedua. Iya, tahu sedikit. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah jika Ibu tahu dari mana Ibu mendapatkan informasi tentang hak asasi manusia. Yang pertama, pendidikan formal seperti sekolah, kampus, media massa kayak radio, TV, koran. Yang pertama. Terutama dari pendidikan formal. Lalu selanjutnya, menurut Ibu, seberapa penting hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama sangat penting, kedua penting, cukup penting, tidak terlalu penting, yang terakhir tidak penting sama sekali. Manusia sangat penting. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan kakak tentang peran hak asasi manusia dalam pembentukan kebijakan publik? Apakah sangat penting, penting, kurang penting, atau tidak penting? Sangat penting. Sangat penting. Selanjutnya, seberapa penting menurut Ibu memasukkan hak asasi manusia dalam proses pembuatan kebijakan di kampus kita ini? Pertama, sangat penting, penting, kurang penting, dan tidak penting. Sangat penting. Kalau misalnya menurut kakak di kampus kita ini gimana kak? Kebijakan hak asasi manusia? Sangat baik, sangat teratur. Itu sih yang saya tahu. Kalau ini mungkin ada rasanya. Kalau kita membuat kebijakan itu tanpa memperhatikan hak asasi manusia, jadi maka kebijakan itu mungkin implementasinya pasti akan melanggar hak perseorangan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, seberapa sering kakak melihat atau mengalami situasi di mana hak mahasiswa dilanggar di kampus? Misalnya seperti diskriminasi, pembatasan kebebasan berbicara, merokok tidak pada tempatnya, atau catcalling terhadap mahasiswi. Ada jawabannya sangat sering, sering, jarang, atau tidak pernah. Sangat sering. Itu contohnya itu gimana kak? Itu apa, tentang apa juga? Tentang yang diskriminasi perempuan panggilan calling gitu loh. Ya kan? Pernah, saya pernah lihat. Tidak pernah. Pribadi sih saya nggak melihat juga ada mungkin pelanggaran hak asasi. Kalau yang mengatakan itu musik apa aja cuma ya itu kan cuma ya musik itu nggak tahu itu benar ada aja tadi itu Gitu aja. Apakah Ibu merasa bahwa kebijakan kampus kita mengenai diskriminasi terhadap mahasiswa berdasarkan ras, agama, gender, dan disabilitas sudah adil? Sangat adil, adil, cukup adil, dan tidak adil. fasilitasnya mungkin ada yang sudah tersedia kayak disabilitas ya belum misalkan. Jadi kalau diskriminasi mungkin tidak dilakukan, tapi untuk mengatakan tidak diskriminasi itu berarti didukung oleh ketersediaan fasilitas. Nah, kita bisa mengatakan apakah kita katakan tidak adil itu karena memang di fasilitas itu jadi beda, tapi dua hal yang berbeda kali ya. Kalau diskriminasi itu berarti mengatakan
kita lakukan, kalau ras ini nggak boleh begini, ras ini nggak boleh begitu, namanya diskriminasi. Tapi kalau misalkan terutama disabilitas itu kita tidak mendiskriminasi, tapi kita mungkin belum mengakomodasi kebutuhan mereka dengan baik. Tidak ada. Oh, kenapa itu Kak? Tidak, kalau boleh tahu tidak ada. Karena hak asasi manusia tanpa harus pandang ras, agama, dan lain-lain. Karena hak kita kebebasan, tapi tetap ada batasannya pada jalur. Tentang kekerasan fisik atau verbal di kampus, ya sering atau ya beberapa kali, tidak pernah, tapi jarang atau tidak pernah. Kekerasan fisik verbal ya karena dalamnya di kampus ya. Itu karena saya pernah di mematurikan 3 ya pernah mengurusi masalah mental mahasiswa itu. Jadi kebijakan kampus Sebenarnya itu bukan kebijakan, tapi antar mahasiswa. Kalau boleh masalah mahasiswa dengan mahasiswa itu kan bisa juga yang bukan kampus yang melakukan itu, tapi antar lingkungan dan lingkungan. Kalau itu pernah mendengar, pernah merasakan kasus itu, ya itu ceritanya karena saya pernah mengalami di ke mahasiswa asli FTI dulu. Saya pernah menjadi mengampurikan 3 urusan mahasiswa, ya 3 orang berantem minta penasihat selesai, himpunan dengan himpunan berantem penasihat selesai, mahasiswa berantem penasihat selesai. Jadi melihat tidak, tapi ada laporan dan mereka dipanggil. Berarti kan apa itu namanya? Bukan melihat, mendengar laporan terus diklarifikasi. Pernah tapi jarang. Jika ibu pernah menyaksikan atau mendengar tentang kekerasan, sejenis kekerasan apa yang paling sering terjadi atau yang pernah ibu alami atau yang pernah ibu dengar? Pertama ada kekerasan fisik, verbal, psikologi, seksual, dan yang lain. Verbal sih verbal tuh contohnya jangan kayak ya kadang kan ada yang bocah kecenderungannya, kadang kalau ada kesel datang saja sadar ya kasar gitu ya. Jika kakak pernah menjadi korban atau saksi kekerasan, apakah kakak merasa mendapat dukungan yang memadai dari pihak kampus? Ada jawabannya, ya sangat memadai, ya memadai, kurang memadai, atau tidak memadai sama sekali. Sangat memadai sama. Sebenarnya kampus cukup memadai karena ada STMI ya. Tapi kadang tidak semuanya itu dilaporkan. Baik. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Menurut ibu pribadi nih, tindakan apa yang harus diambil oleh institusi pendidikan untuk meningkatkan penegakan hak asasi manusia dan pembentukan kebijakan publik di lingkungan kampus ini? Apa ya? Sebenarnya kok ditanya itu Apakah perlunya ada kebijakan dari pihak kampus untuk melarang merokok sembarangan selain di Sebenarnya caranya udah ada ya dan kampus juga udah punya spot-spot nih, spot buat merokok. Tinggal ke diri masing-masing sih, kesadaran diri masing-masing. Apakah ada lagi yang mau ibu sampaikan terhadap kebijakan yang ada di kampus ini? Kebijakan-kebijakan yang ada di kampus sebenarnya udah bagus sih. Tinggal balik lagi ke diri sendiri. Kadang ada yang masih melanggar. Iya, apa kurangnya sosialisasi pihak kampus terhadap mahasiswa atau mahasiswinya? Sosialisasi itu diberikan pada saat PPKMB kan? iya PKKMB. PKKMB itu. Iya. Harusnya sih udah. Cuma mungkin balik lagi ya. Pas penyampaian itu mungkin ramai. Orang tidak fokus. Iya betul. Tidak mendengarkan dengan baik. Kalau maksud saya sih kita kembali tadi ke sumber hukum gitu. Sumber hukumnya ada undang-undang, ada norma. Ya selama kita bikin kebijakan mengakomodasi 2 hal itu, pasti akan baik. Jadi sumber hukumnya kita udah biasa, ya dasar bagaimana. Terus agama. Kalau kita mengakomodasi ini pasti kita tidak akan
dan memenuhi pelanggaran hak asasi manusia. Kalau menurut saya pribadi, gimana ya, kebijakan kan ada yang setiap dari kampus itu balik lagi ke korban dan si anaknya itu mau minta haknya atau tidak. Tapi kalau ada kita sebagai saksi, kita wajib melaporkan, tapi kalau tidak itu balik lagi ke korban. Tapi kalau korban menuntut itu pasti tetap ada, harus ada ditegakkan kewajiban. Pertanyaan. Oh, ya. Saya Muhammad Azul Hussein dari kelompok 1 juga. Saya tadi mendengar tentang kakak pernah beberapa kali mendapat kekerasan verbal, baik dari mahasiswa ataupun dosen. Nah, dari pas pada kejadian itu, apakah dari pihak dosennya kakak udah sempat menyampaikan kalau apa yang sekiranya menyinggung di hati kakak itu disampaikan ke dosennya atau belum? Sebenarnya sudah, tapi karena dosennya mengira bercanda, mungkin itu sih karena udah terbiasa. Kalau baik Dari mahasiswa ataupun mahasiswa yang sering melakukan kekerasan verbal ke kakak itu gimana? saya main ngata-ngatain doang, tapi itu emang sekedar kayak awalnya bercanda-bercandaan, tapi ya saya anggap biasa aja. Tapi kalau mereka kekerasan fisik verbal ya buat saya kekerasan juga. Oh, berarti kakak selama ini udah merasakan, udah mengalami kekerasan Belum. Apakah kakak kekerasan verbal itu kakak sudah konsultasi dari pembimbing akademik ataupun dosen-dosen yang lain, kayak misalnya saya tidak nyaman dengan mahasiswa ini gini. Oh sudah. Baik, saya akan sampaikan kepada kampus. Terima kasih. Terima kasih, Kang.